datang di channel YouTube aku. Pada video kali ini aku sebenarnya cuma pengen berbagi cerita aja sama kalian. Jadi aku itu lagi suka merek tas dan aksesoris sih sebenarnya, itu namanya Kate Spade New York. Nah, sebenarnya aku udah tahu udah lama sih, cuman kayak baru bisa beli tuh sekarang ini karena harus nabung dulu ya. Jadi sebelum aku review produknya, aku pengen cerita-cerita tentang backgroundnya si Kate Spade New York brand ini sih. Jadi diawali dengan seorang wanita yang bernama Catherine Noel Bresnahan. Jadi si Catherine ini kita singkatnya pakai Kate aja ya. Jadi pada saat kuliah dia itu udah nyambi kerja di suatu clothing line buat cowok gitu sih. Dan dia tuh punya partner kerja namanya Andy Spade. Nah akhirnya mereka ini pacaran. Si Kate sama si Andy ini pacaran. Mereka ini beda sih jurusan kuliahnya. Kalau si Andy ngambil arsitektur, sedangkan si Kate ini dia ngambil jurnalisme. Nah setelah mereka lulus dari kuliah, mereka masing-masing kerja sendiri-sendiri nih. Si Andy-nya jadi copywriter, si Kate-nya kerja sebagai editor di suatu majalah namanya Mademoiselle. Dia di situ kerja di bagian aksesoris department gitu. Jadi si Kate ini bekerja kurang lebih 5-6 tahun lah di situ, sampai dia setelah bekerja di situ itu jurusan posisinya dia itu adalah head of accessories gitu. Jadi dia senior fashion editor, keren ya padahal ya. Nah pada saat dia kerja di magazine ini, dia tuh mulai menyadari kok kayaknya pasar ini kayak kesusahan atau kekurangan suatu kebutuhan akan tas, handbag gitu, yang stylish tapi affordable. Jadi biasanya yang stylish gitu kan mahal ya, tidak terjangkau. Nah berawal dari situ si Kate tuh kepikiran buat bikin clothingnya sendiri lah, brandnya sendiri. Nah setelah dia pacaran nih sama si Andy, dia kepikiran buat bikin brand. Sampailah kepada mereka menentukan nama brandnya ini apa ya. Awal mulanya itu kepikiran mau pakai namanya si Kate Brosnan, tapi kayak namanya kok kayak rumit banget gitu loh buat suatu nama brand tas atau clothing gitu ya. Kayak susah banget gitu. Nah pada akhirnya si Kate sama Andy ini sepakatlah bahwa mereka akan pakai namanya itu Kate Spade. Jadi Spade-nya ini diambil dari nama belakangnya si Andy. Walaupun mereka memang masih pacaran, pada akhirnya juga mereka nantinya akan menikah. Rencananya begitu. Jadi kan otomatis si Kate-nya akan menyandang nama belakangnya Andy yaitu Spade. Jadi mereka udah sepakat tuh, oke, kita bikinnya brand Kate Spade. Nah awal mulanya tuh dia mulai dari tas. Dia bikin tas, konsepnya itu sebenarnya minimalis tapi trendy dan ikonik gitu. Dan mereka itu benar-benar berjuang dari nol. Si Andy ini kan sebelumnya kerja jadi copywriter tadi. Nah dia narik semua dana pensiunnya buat modalin Kate Spade. Jadi dia pakai itu buat modal. Bahkan dia sampai gaji karyawannya tuh dia pakai personal check-nya dia gitu. Dan sampai mereka berdua ini setelah menikah ya, jadi mereka itu start nge-build brand Kate Spade New York ini di tahun 1993 dan mereka menikah itu di 1994. Nah pada saat mereka sudah menikah, mereka tuh sampai tinggal di apartemen temennya dong, karena apartemennya mereka sendiri itu kayak penuh dengan box handbag gitu. Jadi kebayangkan apartemennya penuh, ya udah mereka ngungsi lah ke teman-temannya. Nah brand ini tuh makin lama makin dikenal masyarakat daerah Amerika Serikat sana ya. Jadi udah lumayan dikenal, dan terkenalnya itu si handbagnya itu sebenarnya terlihat mature atau dewasa, tapi buat dipakai sama anak remaja itu
brand yang di atasnya dia tuh kayak LV, Burberry gitu. Mereka kan ya kita tahu sendiri lah kalau dipakai sama anak remaja kayak nggak cocok gitu kan. Nah setelah itu sekitar tahun 1999 si Kate Spade ini menjual 56% sahamnya ke suatu departemen store ternama, itu namanya Neiman Marcus. Nah, dia tuh kenapa dijual sih 56% ini, padahal kan ya lumayan ya, dia udah dari merintis sampai dengan lumayan lah brandnya dikenal orang, karena dia pengen expand bisnisnya nih, jadi biar dikenal secara worldwide, makanya dia ngegandeng departemen store ternama ini gitu loh, biar brandnya bisa lebih dikenal orang lagi. Nah, pada tahun 2006 akhirnya si Kate memutuskan untuk ya udah biar si Neiman Marcus ini ngambil sisa sahamnya dia, dijual nih semuanya sama si Kate, karena pada saat itu dia lagi fokus ke kehamilannya dia tuh lagi mengandung anaknya dengan si Eddie Spade. Nah, setelah diambil alih nih semuanya sama si Neiman Marcus ini, setelah dia dijual lagi tuh, pokoknya dia buat gonta-ganti kepemilikan sampai dengan pada akhirnya di tahun 2017 brand Kate Spade New York ini diakuisisi lah sama perusahaan pesaingnya. Tahu nggak siapa? Ya, Coach Incorporated. Jadi ini mereka kan saingan nih, akhirnya diakuisisi dan jadi miliknya Coach. Sedangkan setelah si Kate melahirkan dan fokus sama anaknya tuh, pada akhirnya memang dia merintis brand baru, tapi kayaknya nggak semeledak si Kate Spade lah ya. Nah, setelah 1 tahun setelah dia diakuisisi oleh Coach, ada berita buruk nih datang. Jadi si Kate itu ditemukan meninggal dunia di apartemennya karena bunuh diri. Jadi setelah suaminya ditanya-tanyai oleh kepolisian, itu rupanya Kate memang beberapa tahun sebelum dia ditemukan bunuh diri itu, dia memang sedang menghadapi mental illness, depresi lah. Dia tuh depresi atas masalah rumah tangganya, dan dia memang sudah meminta bantuan lah, dia sudah berobat ke dokter yang memang mengatasi masalahnya dia ini. Padahal di malam sebelum dia ditemukan meninggal itu, suami sama anak itu ya ngobrol-ngobrol aja kayak biasa gitu, nggak ada tanda-tanda sedikit pun kalau besokannya dia mau melakukan tindakan bodoh itu lah. Jadi dia ngobrol biasa, bahkan si Kate tuh dibilangnya look happy gitu loh, nggak ada deh tanda-tanda atau warning dia bakal bunuh diri esok harinya. Jadi suami juga terkaget-kaget lah, kok dia bisa gitu loh ngelakuin itu. Nah, cukup sedih ya. Jadi itulah kisah dibalik nama besar Kate Spade dan Kate Spade New York ini yang bisa aku ceritain sama kalian. Nah, selanjutnya sebelum aku nge-review produknya, kayak aku mau kasih tahu kalian dulu nih, untuk kalian yang belum bisa datang ke store-nya, belum bisa belanja offline lah ya, kalian bisa belanja online. Itu bisa lewat websitenya Kate Spade di Indonesia ini, katespade.co.id, atau bisa lewat e-shopnya Plaza Indonesia, e-shop.plazaindonesia.com. Nah, kalau lewat e-shopnya Plaza Indonesia ini, di situ kan ada semua merchantnya si Plaza Indonesia. Kalian tinggal cari aja Kate Spade, kemudian cari produknya, terus kalian klik order. Nah, bedanya sama kalau kita kayak belanja di e-commerce yang lain itu, orderan kalian ini akan diteruskan ke store-nya. Jadi nggak langsung diproses pembayarannya gitu, enggak. Jadi nanti PIC store-nya itu akan kontak kalian lewat WhatsApp untuk ngasih tahu ketersediaan barangnya di store-nya mereka. Misalnya kalian mau nambah lagi beli apa-apanya, itu nanti bisa WhatsApp langsung ke mereka. Terus nanti setelah kalian melakukan pembayaran, barang akan langsung dikirimkan. Dan jangan lupa buat kalian yang memang suka belanja merek kayak Kate Spade, Coach, Justice, Mother Care, Ginger Snap, atau Havaianas, dan ada beberapa merek lainnya yang tergabung dalam kantong group, itu kalian jangan lupa register, karena setiap kali kalian belanja baik offline ataupun online, itu kalian bisa dapat poin, bisa ngumpulin poin. Nah, nanti poin-poin ini bisa di-redeem untuk dibelanjakan kembali, dan itu lumayan
jadi segitu aja